Jadi kita Silakan. sapa dulu nih Bang Ekat. Halo Bang, selamat siang Abang. Halo, shalom. 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 Bagaimana Abang Ekat mau berdiskusi dengan Bang Juma, bersediakah pakai timer? Ya boleh lah, boleh. Apa tema yang mau kita angkat ini Bang? Saya cuma mau melanjutkan karena tadi saya dengar semua itu blunder semua gitu. Apa yang dia sampaikan itu semuanya Oke. bertolak belakang gitu. Berarti Bang Ekat mau temanya tentang free will Free atau will tak itu. bebas tadi. Free will itu. Oke, free di will. sini cara diskusinya aturannya seperti ini, Pak. Biar kita sama-sama mendengarkan. Dari Kristen mengutip dari ayat Alkitab apa itu kehendak bebas, begitu juga dengan Islam. Habis itu nanti saling menanggapi. Setelah menanggapi, kita akan berikan 2 kali menanggapi. Setelah menanggapi, kita akan memberikan mereka bertanya atau Pak Ekat bertanya. Begitu selesai bertanya, Bang Juma nanti menanggapi, Bang Juma nanti menjawab. Setelah menjawab, Bang Ekat bisa lagi menanggapi jawaban itu. Setelah menanggapi jawaban itu, Bang Juma akan menyanggah. Seperti itu aja kita buat supaya ada titik selesainya gitu. Kalau kita nanti menanggapi terus, tidak ada titik selesainya. Jadi ini sanggahan ini pun nanti didapatkan oleh Bang Ekat. Begitu juga dengan Bang Juma. Pokoknya sanggahan itu terakhir. Waktunya nanti kita berikan 5 menit untuk menyanggah atau statement. Bertanya kita kasih 3 menit. Silahkan mulai dari sekarang kita akan memberikan 5 menit untuk menyampaikan ataupun mengutip dari ayat masing-masing. Waktunya 5 menit. Temanya free will, kehendak bebas. Bang Juma masih maukah membahas ini? Ya, Dinda yang ganteng, silakan aja. Oke, terima kasih. Saya sudah dibilang ganteng, guys. Thank you. Oke, silakan Juma duluan lah. Yang pertama Bang Ekat atau Bang Juma? Terserah yang mana aja. Atau mau Sebenarnya gini, Dinda Ken, tadi kan katanya dia udah nyimak tuh, artinya saya nggak perlu pertama, beliau lah yang tanggapi langsung. Oke. atau kita nggak usah lagi memberikan apa ya statement gitu ya, langsung ditanggapin aja. Kita beri Oke. tanggapan itu sebanyak 3 segmen saling menanggapi, baru nanti masuk pertanyaan Oke, dan siap. berlanjut. Oke. Oke, yang menanggapi duluan Bang Juma atau Bang Eka? Langsung ke dagingnya ya. Tentu beliau. Langsung tulang-tulang lagi ya. Tentu beliau Ekat, karena tadi beliau mengatakan Iya. semuanya ada Betul. ngawur gitu ya. Oke, langsung Iya, aja ngawur, Bang Ekat, langsung tanggapi tentang statementnya Bang Juma tadi tentang apa nama kehendak bebas tadi ya. Waktunya 5 menit. Oh, tunggu dulu Bang. Oke. Ataukah kita mau ini dua atau gimana? Udah santai aja Biar gini. Saya sendiri. pengen biar sendiri dulu. Ya, Oke, sendiri waktunya aja. 5 menit akan berjalan ketika Pak Ekat berbicara. Silakan. Ya, supaya semua bisa mendengar dengan baik. Nah, gini, yang pertama saya pikir mestinya semua tahu bahwa di dalam Islam itu ada takdir. Sabar. Saya lupa. Ada kelupaan. Ini nanti 2 arah ya, bebas 2 arah ya. Ya, Pak Ekat bisa mengutip dari Al-Quran, Bang Juma juga bisa mengutip dari Alkitab. Oke? oke. Oke, silakan diulang. Maaf. Mulai. Baik. Waduh. Oke. Sebenarnya di dalam Islam itu ada konsep yang berkata ada konsep tentang takdir. Ya, takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Karena itu adalah takdir dari Tuhan, takdir dari Allah. Nah, berdasarkan semua penjelasan yang tadi sudah saya dengar melalui debat yang pertama tadi, saya mau Bang Suma ini menjelaskan dan menafsirkan di dalam Islam itu mengenai ayat-ayat Quran yang terdapat di dalam surat Al-Kahf nomor 80 dan 81. Apa yang ada di sana? Cerita apa yang ada di sana? Baru nanti setelah itu kita akan lanjut. Poin saya ada di sana di surah itu. Kalau misalnya bisa dibuka, kemudian Bang Suma bisa menjelaskan, itu lebih baik. Gitu. Saya bisa kasih waktu saya kepada Bang Suma dulu agar bisa menjelaskan surah Al-Kahf nomor 80 dan 81 gitu. Demikian. Nggak apa-apa, Oke, dilanjutin Mas. aja sama Bang Suma. Oh, berarti kita berikan ke Bang Juma waktunya selama 8 menit.
Oke, silakan Bang Juma. Waktunya diberikan yang sisa 3 menit tadi sama tambah 5 menit. Iya, baik. Jadi yang Anda bawa ini adalah cerita kemudian ya tentang Nabi Khidir ya. Dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Anda bertanya bagaimana dengan ayat yang ke-80 dan ke-81. Jadi ini cerita yang Allah ceritakan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat 80 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana aba mu'minaini fakhashina ayyurhikahuma tughyanau wa kufra. Ya, seperti itu ayatnya. Diterangkan, dan adapun anak muda, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan, faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakat wa akraba ruhma. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak yang lebih baik, lagi suci daripada anak tersebut, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Jadi kita harus melihat dari data ini, bagaimana kemudian sosok Nabi Khidir memberikan contoh kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita yang diceritakan kemudian. Jadi ketika Musa bertanya, jika aku bertanya kepadamu tentang suatu yang setelah ini, maka jangan lagi engkau membolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasanku. Karena Nabi Khidir itu kemudian mengatakan, kamu tidak akan sanggup mengikuti aku, karena kamu akan selalu bertanya tentang apa yang kemudian aku lakukan. Nabi Musa mengatakan tidak. Ya, insya Allah akan engkau dapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Qala satajiduni insya Allah sabiran wala a'silaka amran. Jadi ini cerita, kisah yang kemudian dibangun oleh Al-Quranul Karim, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian diceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan cerita ini, ketika saudara mempertanyakan ayat ini, di sini jelas yang terjadi adanya kemudian anak muda yang kafir, yang kemudian Nabi Khidir mengkhawatirkan akan adanya pengingkaran dan pemaksaan kepada kedua orang tuanya, dan mengajak orang tuanya yang beriman itu kepada kesesatan dan kekafiran. Maka kemudian Nabi tersebut melakukan tindakan atas petunjuk Allah. Begitu juga ketika kemudian dikatakan bahwasanya fa'aradna ayyubdilahuma, kami yang menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikan dengan seorang manusia yang lebih baik, seorang manusia yang lebih suci, seorang manusia yang lebih sayang daripada ibunya, kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada saudara. Makanya dikatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa yas'alunaka anzil karnain, ya, dikatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Qul sa'atlu alaikum minhu zikra, aku bacakan kepadamu, aku akan lisankan kepadamu tentang kisahnya. Nah, ini adalah kisah yang kemudian diceritakan oleh Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya di sini adalah Allah kemudian mematikan seseorang dikarenakan Allah tahu bahwa anak ini kelak akan menimpakan kesesatan, akan menimpakan kekafiran kepada kedua orang tuanya yang sudah beriman. Gitu. Jadi Allah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ending seseorang dalam kehidupan seseorang. Allah itu sudah tahu bahwa misalnya saudara Ehad akhir hidupnya seperti apa,
lalu kemudian Bang Suma akhir hidupnya seperti apa, Allah itu sudah tahu. Allah sudah memahami, sehingga contoh yang diberikan Al-Quranul Karim, instruksi yang diterima oleh Nabi Idris di sini, yang kemudian dipertontonkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah itu sudah tahu seperti apa ending daripada anak muda yang tadi. Nah, itu poinnya. Jadi Allah itu memang sudah mengetahui tentang bagaimana kehidupan kita kelak, tentang di mana kita akan kembali kelak, apakah dia itu di jannah ataukah dia itu di neraka. Allah itu sudah tahu. Allah sudah tahu. Oh, ini loh nanti yang masuk neraka, ini yang masuk ke dalam surga. Itu poin yang sebenarnya yang terjadi dalam kisah ini. Saya kira cukup ya, karena hanya itu yang ingin diketahui oleh saudara Ehad. Bagaimana kemudian penggambaran kabar berita yang ada dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian kenapa ada pembunuhan terhadap orang yang sudah dikatakan bahwa kelak dia akan memaksa orang tuanya untuk menjadi kafir, memaksa orang tuanya untuk sesat. Maka Allah kemudian mencabut nyawa anak tersebut untuk menggantikan dengan anak yang lebih baik. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Masih ada sisa waktu 2 menit tapi kita habiskan. Sebelum kita mau lanjutkan, kita akan sapa dulu Bang Justin dan Dr. Adiani. Halo, selamat siang monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Oke, terima kasih, langsung di mute. Oke, Bang Juma tadi sudah memberikan apa yang dimintakan oleh Bang Ekat. Oke, di sini Bang Justin atau Bang Ekat mau menanggapi lagi apa yang udah disampaikan Bang Juma atau dikutip. Waktunya 5 menit. Ya, oke. Terima kasih. Bentar. Oke, waktu berjalan ketika Bang Ekat berbicara. Oke, terima kasih. Nah, penjelasan tadi yang disampaikan oleh Zuma itu tidak lengkap karena saya lihat Zuma itu takut untuk menceritakan bagaimana sebenarnya kisah yang ada di dalam surah Al-Kahf 80 dan 81. Di dalam surah itu ada seorang anak, boleh dikatakan ya anak muda, tapi sebenarnya itu adalah seorang anak yang oleh Al-Khidir itu dianggap, atau oleh Al-Khidir dan Allah dianggap, karena Al-Khidir ini memiliki pengetahuan dari Allah ya. Menurut Al-Khidir ini dia akan mengakibatkan penyesatan kepada orang tuanya yang sudah percaya atau orang mukmin. Seorang anak ini kemudian karena Al-Khidir khawatir bahwa dia akan menyesatkan orang tuanya, atau Allah khawatir bahwa anak kecil ini akan menyesatkan orang tuanya, oleh Al-Khidir anak ini dibunuh gitu ya. Nah, anak ini mati sebelum dia melakukan penyesatan itu. Takdirnya adalah dia akan mati dibunuh gitu, atau takdirnya adalah dia akan menyesatkan orang tuanya sehingga dia harus dibunuh. Nah, masalahnya adalah anak ini belum melakukan penyesatan gitu, tetapi dia ditakdirkan mati tanpa melakukan dosa dulu gitu. Oleh karena itu, takdir ini yang menjadi penekanan kita di sini. Takdir ini mengatakan bahwa anak ini masuk surga atau masuk neraka dalam Islam. Dia dibunuh karena akan melakukan penyesatan gitu, dikhawatirkan sehingga dia dibunuh. Dia belum melakukan kejahatan itu, tetapi dia dibunuh dan masuk neraka. Takdirnya adalah masuk neraka. Takdir di dalam Islam itu begitu. Jadi tidak ada namanya dibilang bahwa seseorang itu memiliki kehendak bebas, tidak ada. Ada hadis yang banyak hadis sebenarnya ya, yang berkata bahwa seseorang itu sudah ditetapkan takdirnya dari dalam, bahkan sebelum dikandung, masih di tulang sulbi ayahnya ya. Malaikat akan datang untuk memberitahukan apakah takdirnya Allah, bagaimana jodohnya, bagaimana rezekinya, dosa apa saja yang akan dilakukannya. Semua sudah ditetapkan, bahkan ketika masih di dalam tulang sulbi. Nah, ini Zuma ini sebenarnya percaya kepada Muhammad atau tidak, atau dia mau bikin ajaran baru yang seolah-olah berkata bahwa
Tidak ada takdir di dalam Islam. Tidak ada penetapan di dalam Islam. Tadi Musuma sendiri berkata bahwa semua sudah ditetapkan, masuk surga akan ditetapkan. Siapa yang masuk surga, masuk neraka, siapa yang masuk neraka, udah ditetapkan. Mana free will-nya? Nggak ada free will-nya. Jadi semua yang dijelaskan oleh Zuma tadi, debat yang lalu itu semuanya bertolak belakang dengan apa yang disodorkan oleh Al-Quran dan hadis, ya. Jadi Zuma tidak melandaskan dirinya pada ajaran Islam yang sebenarnya. Karena di dalam ajaran Islam semua orang itu sudah ditetapkan takdirnya. Bahkan Zuma pun tahu bahwa ada hadis yang berkata ada seseorang yang sudah melakukan amal baik seumur hidupnya, ya, selama hidupnya. Tinggal sehasta lagi ia akan masuk surga. Tetapi ketika ketetapan atau takdir Allah itu turun, dia akhirnya melakukan tindakan yang jahat dan kemudian masuk neraka. Jadi semua yang dia lakukan ketika dia hidup, selama hidupnya melakukan perbuatan ahli surga, hancur karena dia memang ditetapkan untuk masuk neraka. Demikian juga orang yang melakukan kejahatan selama hidupnya, tetapi karena dia ditakdirkan untuk masuk surga pada akhir hidupnya, sehasta sebelum akhir hidupnya, dia melakukan amal baik dan kemudian dia dimasukkan ke surga. Jadi di mana ada ini free will? Nggak ada. Ini omong kosong semua. Yang ada itu di dalam Islam adalah semua sudah ditetapkan oleh Allah. Masuk neraka, siapa yang masuk neraka, siapa yang akan masuk surga, sudah ditetapkan bahkan sebelum dia dilahirkan. Takdirnya pun sudah ditetapkan sebelum dia dilahirkan. Dosanya pun sudah ditetapkan sebelum dia dilahirkan. Itu Islam itu. Itulah Islam itu. Jadi diterima dengan dalilnya. Jangan buat dalil baru gitu. Atau Anda sedang mempertentangkan ajaran Anda sendiri gitu. Atau Anda membuat tafsir baru untuk menghancurkan ajaran yang diturunkan oleh Nabi Anda sendiri. Demikian. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Mantap. Oke, di sini saya merasa perlu Bang Juma juga untuk menanggapi ini bahwa tadi ada tuduhan bahwa Bang Juma ini sedang membuat agama Islam atau tidak mencerminkan Islam itu sendiri karena merubah-rubah tafsirnya. Nah, jadi di sini kita bisa berdiskusi dengan baik asalkan jangan ada ya kata-kata umpatan. Kalau tuduh-tuduhan seperti ini masih kita kasih kelonggaran. Tapi ketika nanti ada juga teman menuduh seseorang seperti itu, jangan nanti ada mengatakan framing, karena ini juga udah sebuah framing. Kalau tuduhan itu kan udah framing. Terima kasih Bang Juma, silahkan. Ya, baik. Jadi adalah satu hal yang sangat menggelikan gitu ya, ketika ada orang yang tidak pernah sekolah hakim lalu kemudian menghakimi seseorang. Jadi gini, ketika Anda tidak mengerti Quran, jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu yang Anda tidak paham gitu. Saya menjelaskan panjang lebar tentang Al-Quranul Karim terkait dengan apa yang kemudian ditemakan hari ini. Gitu. Anda lalu kemudian mengatakan saya membuat agama baru. Tadi di awal saya sudah membacakan Al-Quranul Karim. Wa kulla insani anzamnahu ta'irah fi unuqi. Lalu apa yang katakan oleh Allah? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Kalau Anda bijak, tidak ada kebencian dalam hati Anda pasti paham yang saya uraikan. Allah pada hari kiamat mengeluarkan setiap manusia itu baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka, catatan-catatan kehidupannya kemudian. Lalu ketika dikatakan catatan kehidupanmu kamu kafir, ya masuk neraka. Itu poinnya. Nah, apakah nanti Allah itu tahu saudara Ehad ini masuk neraka setelah diberikan catatan? Tidak. Hari ini Allah sudah tahu Ehad nanti akan masuk ke neraka. Lalu kenapa takdirnya masuk ke neraka? Ya udah dikasih kebenaran. Al-Quran datang kepadanya, Bang Suma datang kepadanya, ingkar dan ingkar, malah melakukan framing yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bang Suma. Maka dia masuk ke neraka. Takdirnya sudah kayak begitu, emang kehidupannya begitu. Diarahkan kepada kebenaran, nolak. Diarahkan kepada apa yang kemudian menjadi petunjuk para nabi, nolak. Maka ketika dia masuk ke dalam neraka, memang sudah takdirnya, karena dalam kehidupannya melakukan hal itu.
Lalu apakah Allah menentukan sesuatu itu bahwa dia harus neraka? Tidak. Allah mengatakan seperti ini, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, kebenaran itu sudah dilapangkan, kebenaran itu sudah diuraikan, kebenaran itu sudah diajarkan, kebenaran itu sudah disampaikan. Bang Suma 24 jam menyampaikan kebenaran itu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia mengikuti. Barang siapa menghendaki kekufuran, hendaklah dia menolak. Tidak ada paksaan. Silakan Anda kemudian melakukan hal yang Anda inginkan, tapi ingat kata Allah, innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat suci Al-Qur'an. Jadi ketika hari ini Anda membantah kebenaran yang saya sampaikan, lalu kemudian kelak Anda masuk ke dalam neraka karena Tuhan sudah menentukan itu, bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, ya itu sudah takdir Anda. Sementara Allah mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Tuhan tidak menzalimi siapapun. Yang menzalimi manusia adalah dirinya sendiri. Tuhan hanya memberikan jalan. Ini yang kamu lakukan ketika engkau hendak masuk ke dalam surga. Ini yang kamu lakukan sehingga engkau akan diselamatkan. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 36, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Anda sudah tahu. Dan orang-orang kafir bagi mereka jahannam. Kenapa masih Anda kafir? Kenapa Anda meninggalkan kekafiran? Sementara ada penyampaian dari baginda Rasul Muhammad SAW disampaikan oleh Bang Soma, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Kenapa masih dalam keadaan kafir? Dalilnya sudah sangat jelas. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Kenapa masih dalam kekafiran? Udah sampai. Begitu hari kiamat Anda masuk ke neraka, Allah akan mengatakan, wahai ikhwan, bukankah dulu Rasulullah sudah menyampaikan, lalu kemudian Bang Suma sudah menyampaikan, walladzina kafaru lahum naru jahannam, bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka. Apakah kau tidak mendengarkan? Dengar ya Allah, lalu kenapa engkau mengingkari? Karena saya menganggap bahwa itu bukan firman-Mu. Nah sekarang takdirmu apa? Masuk ke neraka. Apa yang salah dengan itu? Enggak ada yang salah. Kebenaran sudah disampaikan, kamu yang menolaknya. Nah, makanya dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya ya seperti itulah adanya. Di Al-Quran itu jelas orang-orang kafir tempatnya di neraka. Nah sekarang mari kita buktikan. Saya mengajak kepada Anda, mari beriman. Apakah Anda mau beriman? Tidak. Mari imani Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah. Anda apakah mau? Tidak. Jadi ketika Anda nanti masuk dalam neraka, siapa yang menginginkan itu? Ya Anda sendiri. Demikian. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan tanggapan dari Bang Juma bahwa apa yang disampaikan Bang Juma itu adalah benar-benar dari Al-Quran sendiri. Terima kasih. Oke, mungkin Bang Justin atau Bang Ekat sudah mendengarkan, menyimak tadi, bisa langsung menanggapi lagi. Bentar lagi kita akan mengatur ke sesi tanya jawab. Ya, apa yang mau menanggapi Bang Justin atau Pak Ekat? Masih Ekat ya. Oke, Pak Ekat. Jadi Oke. Jadi saya heran ya. Cuma ini jadi gimana ya? Gini, ayat yang tadi kita bawa itu menjelaskan bahwa ada seorang anak yang ditetapkan kafir oleh Allah. Siapa yang menetapkan dia kafir? Allah. Allah bahkan khawatir bahwa yang kafir ini, anak kecil ini, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya, gitu loh. Nah, jika misal jadi yang menjadikan dia kafir itu siapa? Dia belum melakukan kejahatan apapun, ya. Ini hanya pengetahuan tanpa bukti bahwa dia kafir, ya. Tanpa bukti pengetahuan, dia pun tidak memerangi orang muslim atau apa, tidak ada. Dia hanya seorang anak yang dikhawatirkan akan menyesatkan. Kenapa dia dikatakan kafir? Dari mana dia kafir? Setahu saya, kalau misalnya orang muslim itu, Bang Ekat, saya pause, maaf. Kedua, Bang Ekat, maaf. Mungkin Bang Ekat mau memberikan ayatnya kepada Bang Juma bahwa ada Allah yang menyesatkan anak itu tadi. Surah 2 ayat 26. Surah 2 ayat 26. Oke, sama-sama kita saling mencari, di typing juga mencari ya. Oke, dilanjut. ya. Jadi kalau misalnya dikatakan
Allah itu, misalnya tadi dikatakan contohnya saya itu kafir karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zuma dan lain sebagainya. Loh, yang membuat saya kafir itu siapa? Saya itu sudah ditetapkan kafir oleh Allah menurut Islam, ya. Itu menurut Islam. Menurut Islam, Allah yang menetapkan kafir. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang yang dapat menolongnya. Muhammad pun tidak bisa menolong, apalagi Zuma, tidak bisa. Itu adalah takdir Allah dan itu adalah Quran, gitu loh. Jadi takdir itu nyata di dalam Islam, ya. Saya tekankan kembali, ini di dalam Islam. Di dalam Islam itu semua hidup itu seseorang itu takdir. Dia akan ditakdirkan masuk neraka bukan karena kebaikannya, tidak, tetapi karena sudah ditetapkan oleh Allah, gitu. Saya kasih waktu teman Justin, silakan. 3 menit. Ya, sebenarnya saya sangat setuju ya, apresiasi dengan Pak Ekat yang mampu mengangkat ini dengan berani ya. Memang orang fasik itu di dalam Quran itu justru akan disesatkan. Jadi omong kosong tuh, mau Zuma mau mengajak kita itu nggak terpakai karena memang Allah yang akan menyesatkan. Jadi di mana keadilannya, di mana kasihnya? Ya, Anda mau kasih ayat-ayat seberapapun yang menunjukkan bahwa kehendak manusia itu berpengaruh, bisa merubah takdirnya, mana? Apa ini akan kontradiksi? Buat saya singkat saja sih, padahal kalian dituntut beriman kepada takdir. Makanya ada juga tuh ya teman-teman muslim yang sering saya dengar juga mengatakan bahwa ada kisah gitu, dikisahkan oleh hadis kalau tidak salah, bahwa ada orang yang sepanjang hidupnya bejat, tapi ketika di sakaratul mautnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga gitu ya. Jadi dipertanyakan kehendak bebas macam apa yang mau ditawarkan ya, padahal kehendak bebas itu seharusnya tools atau perangkat yang cukup tinggi bagi umat manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain kalau menurut kami. Nah, lalu kenapa dipersempit dengan adanya takdir? Bahkan orang-orang fasik ini akan disesatkan di surah 2 ayat 26. Bahkan kefasikan orang pun ditentukan oleh Allah seperti yang Pak Eka tadi sampaikan. Saya bisa sampaikan dalilnya. Saya pikir itu saja lah ya. Silakan ditanggapi ya. Waktu saya sumbangkan ke Pak Eka atau kembalikan ke host. 1 menit 20 detik lagi. Silakan Pak Eka dielaborasi. Oke, mungkin kita habiskan. Pak Eka tidak buka, Bang Justin juga sudah selesai. Oke, di sini kita menangkap poin bahwa di dalam kehendak bebas itu bahwa ada surah mengatakan, surah apa tadi lupa, ada surah mengatakan bahwa anak bayi itu sudah disesatkan oleh Allah itu sendiri. Mungkin nanti Bang Juma bisa menjelaskan seperti apa surah itu. Kita persilakan Bang Juma ataupun Dr. Adiani, waktunya 5 menit. Aku sedikit host. Silakan. Ya, kalau saya dari membaca yang ditampilkan oleh Ekhat tadi, itu tidak ada kaitan free will di situ. Itu kisah Nabiullah Khidir dengan Rasulullah Musa. Itu adalah perbedaan paradigma atau sudut pandang, ya, sudut pandang antara seseorang yang tahu dan seseorang yang nggak tahu, seseorang yang dalam kondisi jahiliyah dengan seseorang yang dalam kondisi alim, ya. Dalam hal ini perbedaan paradigma antara Rasulullah Musa yang dalam kondisi jahiliyah, dalam ketidaktahuannya, ya, dengan Nabiullah Khidir yang dalam kondisi alim atau dalam kondisi mengetahui, pasti beda sudut pandang, pasti nggak akan nyambung. Dan kalau ini dipaksakan harus nyambung, inilah yang disebut dengan debat kusir, ya. Jadi bedakanlah, jadi masing-masing benar di sisi Nabiullah Musa. Apa yang menjadi statement Rasulullah Musa itu memang benar di sisi dia yang nggak tahu apa-apa, artinya yang belum mendapat petunjuk atau informasi dari Tuhan. Beda di sisi Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir ini dalam posisi udah dapat petunjuk dari Tuhan sebelum dia bertemu dengan berinteraksi dengan Rasulullah Musa. Jadi kedua orang ini adalah dalam kondisi, dalam sikon yang berada pada posisi yang benar.
yang tepat. Apa yang statement mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah semuanya tepat di sisi mereka masing-masing. Jadi nggak ada kaitan dengan free will di sini. Beda free will. Kalau mau tahu free will itu ada di kisah Rasulullah Adam, ya, pada masa beliau masih di surga bersama dengan bapak moyangnya jin, ya. Itu kan dahulunya, ya, jasad bapak moyangnya jin itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan jasad bapak moyangnya manusia, yaitu Rasulullah Adam. Ya, di situ kan ada tampilan tuh dua kisah di mana Rasulullah Musa melawan kehendak Tuhan, ya, yaitu tidak menjauhi apa yang Tuhan larang. Ya, artinya dia mengamalkan apa yang Tuhan larang. Kemudian di sisi bapak moyangnya jin, dia memilih untuk melawan kehendak Tuhan, dalam hal ini apa yang Tuhan perintahkan. Jadi satu larangan yang dilanggar, satu perintah yang nggak ditaati. Jadi itu dua-duanya melawan kehendak Tuhan. Ya, jadi kenapa manusia dan jin, bapak moyangnya manusia dan bapak moyangnya jin ini punya kuasa untuk melawan kehendak Tuhan? Itulah free will. Itulah free will. Jadi beda dengan malaikat, tumbuhan, hewan, batu, ya, itu semua makhluk yang Tuhan ciptakan tidak dengan kapasitas free will. Jadi boleh dibilang malaikat, tumbuhan, hewan, batu ini murni pure robot dari Tuhan. Ya, tidak ada kuasa dari mereka untuk melawan kehendak Tuhan. Begitu, ya. Jadi kita lihat kemudian di mana letak free will-nya, kemahaadilan daripada Tuhan. Ya, dari free will masing-masing bapak moyangnya manusia Rasulullah Adam memilih setelah dinyatakan oleh Tuhan kamu melanggar, ya, kamu udah melawan kehendakku. Apa yang respon daripada Rasulullah Adam? Beliau mengatakan aku melakukan ini karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, karena aku tertipu daya dengan bapak moyangnya jin. Ya, begitu. Aku dapat bujukan ataupun dari istri saya, Bunda Hawa radhiyallahu anha. Ya, seperti itu. Tapi karena itu saya anggap ini kekeliruan saya, Tuhan. Ini adalah kesalahan saya dan saya mohon maaf. Saya mohon ampun Tuhan, ya. Mohon ampunkan saya bertobat. Dan Tuhan ampunkan, Tuhan berikan bertobat. Ini juga free will. Rasulullah Adam itu memilih untuk bertobat. Itu adalah free will. Jadi tidak ada unsur bujukan ataupun paksaan dari Tuhan untuk membujuk ataupun memaksa Rasulullah Adam untuk memohon ampun atas kesalahannya tadi. Bedakan dengan bapak moyangnya jin. Bapak moyangnya jin, apa yang dia lakukan? Dia sudah ditegaskan, kamu sudah melawan kehendakku dengan tidak mengamalkan apa yang saya perintahkan. Apa dia bilang bapak moyangnya jin? Ya, dia bilang diminta ada kesempatan buat kamu untuk memilih bertobat. Tuhan kan seperti itu, free will-nya itu kau memilih bertobat atau enggak. Apa yang dia pilih? Free will juga yang main ini. Jadi bapak moyangnya jin ini tidak memilih bertobat dan memohon ampun. Malah dia semakin pongah. Dia sampai mengeluarkan hujah-hujah yang membenarkan apa yang menjadi landasan dia membangkang kehendak Tuhan. Apa yang menjadi alasannya? Karena aku tidak pantas untuk mesungkem kepada Rasulullah Adam. Saya nggak pantas untuk menghormati dia. Lawang saya lebih bagus jasad saya diciptakan dari api, sementara bahan baku jasadnya Adam itu hanya dari tanah. Kan seperti itu. Bukannya memohon ampun, malah menyampaikan hujah-hujah untuk membenarkan alibinya. Kan itu juga free will. Dan apa yang Tuhan lakukan? Kamu minta disesatkan, ya. Ini bapak moyangnya jin minta disesatkan karena dia menolak memohon ampun, maka disesatkanlah oleh Tuhan, semakin disesatkan. Ya, semakin disesatkan, dikutuk, dikunci mati. Iya, kemudian dilantik iblis, dibaptiskan gelaran sebagai iblis, sebagai Lucifer. Waktunya ya, sudah habis. Itu dari saya. Oke. Udah diporong habis ya guys sama Bu Adiani. Jadi di sini poin yang kita tangkap dari Ibu Adiani adalah bedakan free will itu atau kehendak bebas itu ketika bayi, dan dia juga udah menjelaskan tadi bahwa ketika dia membawa contoh kepada Adam bahwa di sana Adam sudah dewasa, dia berkehendak bebas untuk bertobat. Mungkin ada poin-poin yang belum saya tangkap tadi. Di sini saya persilakan Bang Ehad dan Prawira Justin untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Ibu Dr. Adiani. Silakan, waktu diberikan, waktu berjalan ketika Pak Ehad atau Bang Justin berbicara, silakan. Oke, saya duluan ya, Bro. Oke, jadi begini. Kalau dibilang tidak ada kaitan di dalam ayat surah Al-Kahf 80 itu terhadap free will, itu salah besar, ya. Free will itu terjadi ketika seseorang itu bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Itu free will.
dia mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, apakah itu baik atau tidak sesuai keinginan dia, ya. Tetapi di dalam surah Al-Kahf 80 itu, seorang anak itu dia belum melakukan apapun. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa dia ini kafir. Dia belum melakukan apapun. Dia belum melakukan tindakan menyesatkan kedua orang tuanya. Belum. Dia tidak memiliki free will apapun di sini. Tetapi kemudian oleh Al-Khidir dia dibunuh gitu atas izin Allah. Apa yang sudah dilakukan anak ini untuk merubah takdirnya atau usahanya? Tidak ada. Dia dibunuh begitu saja tanpa melakukan apapun hanya karena kami khawatir dia akan menyesatkan orang tuanya. Free will apaan? Nggak ada free will. Itu sudah ditetapkan dia harus mati di situ. Padahal dia belum melakukan apapun. Itu poin pertama. Yang kedua, di dalam An-Nahl ayat 37, ya, berkata begini, jika engkau dalam kurung Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Maksudnya apa? Bahkan kepada Muhammad dikatakan, jika engkau Muhammad berusaha untuk membuat mereka supaya tidak percaya kepada Allah, kalau Allah sudah menetapkan mereka itu menjadi kafir, bahkan Muhammad pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nabimu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong orang-orang yang memang sudah ditetapkan kafir oleh Allah. Sama seperti anak kecil ini, dia sudah ditetapkan kafir oleh Allah. Inilah Islam, ya. Inilah ajaran Anda diterima bahwa tidak ada free will itu di dalam ajaran Islam. Kami menjadi Kristen pun kami disesatkan menurut Islam, ya. Menurut Islam, kami orang Kristen itu orang yang disesatkan oleh Allah. Makanya nggak bisa menjadi Muslim. Karena sudah disesatkan. Siapa yang menyesatkan kami? Itu Allah. Lah, kenapa Allah yang menyesatkan kami? Kok kami yang dipersalahkan? Hah? Kami salahnya apa lah? Wong yang menyesatkan kami ini Allah kok. Menurut Islam, ya. Ya, itulah ajaran Anda. Di dalam ajaran Anda itu tidak ada yang namanya free will, kehendak bebas, ya, tidak ada. Seseorang yang sudah melakukan perbuatan ahli surga pun bisa masuk neraka. Seseorang yang melakukan kejahatan selama hidupnya pun bisa masuk surga. Ada hadisnya, ya. Bahkan Musa dan Adam pun pernah berdebat soal takdir ini, ya. Musa bahkan berkata bahwa Adam bahkan berkata bahwa bagaimana engkau bisa mempersalahkan aku, hei Musa, padahal Allah sudah menetapkan takdir saya ini untuk melakukan kesalahan saya ini 40 tahun sebelum saya dijadikan. Coba. Lalu di mana sebenarnya free will di dalam Islam? Tidak ada. Itu adalah ajaran Anda. Mau terima silakan, tidak terima silakan buat agama baru, karena ini adalah kata Quran dan kata nabimu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kami yang disesatkan oleh Allah menurut Islam. Begitu. Ini ayat Al-Quran dan jangan dibantah gitu. Mungkin Bro Justin mau tambahin, silakan. Ya, mantap sekali Pak Ehad ya. Saya tegaskan lagi di ayat Quran di surah 90 surah Yunus ya. Saya bacakan dari Qurano.com dengan terjemahan Indonesia. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah yang kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman? Nah, tentunya ini dengan izin Allah ini ya. Dan di ayat 100-nya. Ini surah Yunus ya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Nah, kami tidak diizinkan sepertinya ya. Kemudian di surah 76 ya, surah Al-Insan ya, ayat 29 sampai 31. Dikatakan di ayat 30-nya ya, tetapi kamu tidak mampu dalam kurung menempuh jalan itu kecuali apabila Allah kehendaki. Ya, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi saya masih ada beberapa alat ya lagi ya di surah 81 juga seperti itu. Tetapi saya tidak tega menjelaskannya karena Bu Adiani dan Bang Zuma ini masih ada ambigu. Mohon maaf, jangan tersungging ya. Ambigu, kalian justru seperti mempertentangkan antara kehendak bebas dengan kedaulatan Allah Anda. Mana? Kalau tadi Pak Eka dengan saya mampu membuktikan bahwa sepertinya tidak adil. Mohon maaf, silakan diluruskan jika salah. Jadi tolonglah, ayo kalian bersepakat dulu mana yang lebih Islam, silakan. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Banyak ayat, banyak surah yang sudah ditunjukkan oleh Bang Justin, begitu juga dengan Bang Ekat, bahwa
mereka tetap mempermasalahkan bahwa kehendak bebas di dalam Islam itu masih dinyatakan seperti abu-abu. Oke Bang Juma, mungkin bisa langsung menanggapi atau nanti bisa juga membuat perbandingan. Ingat kita ini diskusi dua arah. Terima kasih. Lanjutkan, waktu berjalan ketika Bang Juma berbicara. Baik, makasih. Jadi itulah kalau saya katakan sekali lagi ya, orang yang kemudian tidak ngerti Al-Quran menjelaskan Al-Quran ya seperti ini adanya. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Sekarang permasalahannya, apakah Anda itu mengikuti petunjuk? Kan tidak. Bahkan petunjuk Yesus pun Anda bantah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang benar. Apakah Anda mengikuti petunjuk itu? Tidak. Tidak mengikuti petunjuk itu. Jangankan petunjuk Allah, petunjuk Yesus saja Anda ingkari. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Apakah Anda mengikuti petunjuk itu? Tidak. Lalu jangan kalian itu ngais-ngais Al-Quran menuduh Allah. Petunjuk nabinya aja Anda tolak. Bagaimana mau petunjuk kepada Allah? Ketika Anda mengatakan diri Anda itu tidak diberi petunjuk, Al-Quran menjelaskan seperti ini. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Perumpamaan bagi penyeru, bagi Bang Suma, bagi Dokter Ani, orang yang kafir itu seperti adalah seorang gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka tidak mengerti. Anda menuduh Allah, padahal Allah memberikan petunjuk. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh kami tidak diberi petunjuk. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa ammal ladina kafaru fa yaquluna ma sa'aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Padahal ayatnya sudah jelas. Apa maksud Allah memberikan perumpamaan tentang lalat, tentang nyamuk dan seterusnya? Bukan lalat jadinya, bukan nyamuk jadi lalat ya seperti di Bible. Tetapi Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Apa maksudnya tuh? Dengan perumpamaan itu kemudian banyak orang yang dibiarkan sesat karena mereka tidak memahami poin yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Dan dengan itu pula banyak orang yang diberikannya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik ini? Orang-orang fasik ini yang ketika datang kebenaran kepadanya ditolak. Jangankan kebenaran Al-Quran, kebenaran Yesus sebagai utusan Allah yang mengajarkan dirinya adalah Nabi dan Rasul ditolak. Apalagi Quran. Inilah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu ketika datang kebenaran kepadanya, mereka lebih pilih kefasikan. Laksana lalat, diberikan makanan segar, buah segar, dia lebih pilih sampah. Dia tidak ada paksaan. Oke Bang Juma, mungkin untuk ini diskusi biar nggak agak melebar, ini masuk kita ke free will dan kehendak bebas tadi. Terima kasih Bang Juma. Oke, ya itu dia. Allah memberikan kehendak bebas. Kamu mau beriman, silakan beriman. Kau mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Nah sekarang Anda membatasi itu. Padahal Allah, kehendak bebasnya Allah kemudian, takdirnya Allah kemudian adalah menciptakan manusia untuk memilih dia mau kafir atau dia menjadi mukmin. Ada kehendak bebas diberikan untuk memilih. Sekarang ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Apakah ada yang melarang Anda untuk memilih agama ini? Tidak. Kenapa Anda nggak memilih Islam? Lalu kemudian menuduh, oh kami ditakdirkan untuk tidak mencari Islam. Loh, yang menakdirkan Anda siapa? Al-Quran sudah datang. Kenapa Anda tolak? Kenapa Anda tolak? Ketika dikatakan tiada Tuhan selain Allah, kenapa Anda tolak? Karena Anda lebih mengedepankan menuhankan anak Maria. Ya kan? Ketika dikatakan
Allah datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, apa yang Anda katakan? Oh tidak, Tuhan kami beda. Allah Subhanahu wa taala itu bukan Yoti Papi. Siapa yang mengajarkan Anda itu? Ya Anda sendiri. Bukan Allah yang mengajarkan itu. Justru Allah mengajarkan tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mengutus para nabi. Apakah Anda tolak? Anda tolak. Siapa yang ngajarin Anda menolak itu? Allah? Tidak. Anda sendiri yang menolaknya. Jadi ketetapan Allah itu berlaku. Orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Orang-orang mukmin itu tempatnya di surga. Anda dengarkan, Anda mengiyakan bahwa itu Bang Suma sudah sampaikan. Apakah Anda imani? Tidak. Sekarang yang Anda salahkan siapa? Ketika diterangkan Al-Quran, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir bagi mereka adalah neraka. Oh. Anda dengar? Dengar Anda. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sudah menanggapi. Poin yang kita tangkap di sini dari Bang Juma adalah bahwa kehendak bebas itu masih ada buat kita semua, bahwa ketika agama pun banyak di dunia ini kita bebas untuk memeluknya. Tapi sebenarnya di sini agak lari tadi sedikit bahwa orang Bang Ehad sama Bang Justin ingin bahwa di mana itu kehendak bebas itu di dalam Al-Qur'an. Tapi kebebasan itu tetap Abang Juma jelaskan. Terima kasih Bang Justin atau Bang Ehad, mau menanggapi lagi atau kita masuk ke sesi tanya jawab? Sedikit lagi saya pastikan yang tadi yang kisah Nabiullah. Sabar Bu Rasulullah Musa. Adiani, sabar Bu Adiani, waktunya sudah habis. Ini waktunya untuk Bang Justin sama Bang Ehad. Mau tanya jawab apa menanggapi? Saya tanggapi sedikit ya, boleh ya? Oke, Nanti. sudah ada sedikit Pak. Kita Maaf, langsung kasih 5 interupsi. menit. Ini terpaksa saya harus turun karena ada yang urgent. Mau digantikan dengan orang lain boleh atau 10 menit lagi saya kembali. Silakan. Saya turun Oke, dulu, thank makasih. you. Turun dulu Bang Justin. Thank you bro. Oke. Oke, silakan Bang Ehad 5 menit. Oke, baik. Mungkin Bang Suma ini lupa tadi barusan kan saya bawakan ayat An-Nahl ya. An-Nahl 37 ya. Itu berkata bahwa bahkan Muhammad sendiri, Nabi Anda itu, walaupun berusaha untuk memberi petunjuk bagi saya sebagai orang kafir di dalam Islam, itu tidak bisa. Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Apa artinya? Allah itu sudah di dalam Islam ya, saya bicara dengan konteks Islam. Teman-teman itu paradigmanya begitu ya. Saya bicara dalam konteks Islam. Di dalam Islam, ketika kita duduk di sini sekarang ini, saya, kemudian tadi ada Bang Justin ya, duduk sebagai orang Kristen, berhadap-hadapan dengan Zuma dan Dr. Adiani ini di kalangan Islam. Di dalam Islam ini adalah takdir. Kita hari ini jam ini sudah ditakdirkan untuk duduk bersama-sama di sini. Pihak Kristen yang dikatakan kafir tersesat dan pihak Muslim. Ini Allah di dalam perspektif Islam, Allah sudah menentukan hari ini untuk berdebat soal ini. Gitu loh. Jadi siapa yang sudah disesatkan menurut agama Islam? Yang disesatkan oleh Allah itu siapa? Saya yang disesatkan. Saya sudah ditakdirkan sebagai yang tersesat. Anda di kubu sebelah yang ditakdirkan oleh Allah sudah mendapat petunjuk. Jadi jelas di sini bahwa takdir itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan Muhammad sendiri tidak bisa merubahnya. Zuma berbusa-busa bicara sampai capek Anda ngomong pun tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena Allah yang menyesatkan saya. Ya, itu ayatnya. Allah yang menyesatkan saya, bukan orang lain. Bukan kehendak saya, tidak. Itu adalah kehendak Allah. Karena Allah yang menyesatkan saya. Bahkan nabimu dan Zuma sendiri tidak bisa menolong saya. Ya. Itu makna dari takdir. Takdir itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Jadi walaupun Zuma berkata, kenapa kamu tidak mengikuti? Sudah diturunkan kitab kepadamu. Mengapa Anda tidak mau percaya? Loh, bukan saya tidak mau percaya. Dalam perspektif Islam, saya sudah disesatkan oleh Allah. Itu poinnya, gitu. Jadi nggak usah kemana-mana. Jelas dikatakan bahwa memang ada dua golongan.
yang mendapat petunjuk oleh Allah dan yang disesatkan. Nah, sama kembali seperti yang tadi ayat yang saya bawa itu dari Al-Kahf itu. Seorang anak ini dia memang disesatkan oleh Allah, dikhawatirkan dia akan menyesatkan orang tuanya, gitu. Dia ini tersesat, kita fokus kepada anak ini. Dia tidak punya free will, dia tidak punya kebebasan untuk berusaha. Dia bisa mungkin menjadi muslim kalau dia mempunyai free will. Dia bisa mungkin menjadi orang yang mengikuti orang tuanya menjadi muslim. Bisa saja kalau dia punya free will. Tapi tidak, Al-Khadir malah membunuhnya karena kekhawatiran itu. Di mana free will anak ini? Tidak ada. Dia tidak punya free will. Dia dibunuh saat itu juga sebelum dia melakukan apapun untuk membela dirinya. Dia tidak salah apapun. Kesalahannya belum dia lakukan. Dosanya belum dia lakukan. Lalu free will di mana? Tidak ada free will di dalam Islam. Di dalam Islam itu semuanya sudah ditetapkan, ya. Anda mau percaya atau tidak, Anda mau terima atau tidak, itu kenyataannya oleh hadis dan oleh Quran. Silahkan terima itu, ya. Jangan lagi seolah-olah mengatakan bahwa di dalam Islam itu ada free will. Ayat-ayat Quran mengatakan tidak. Hadis-hadis Nabi mengatakan tidak. Siapa yang Anda ikuti? Anda ikuti Quran, Muhammad, atau Anda ikuti perspektif Anda sendiri? Ketika Anda bertemu dengan kasus-kasus free will, dapatkah Anda mensinkronkan dengan ayat Quran Anda? Dengan ayat-ayat ini? Bisakah Anda jalankan itu? Atau Anda mengambil, oh ya ini kira-kira bisalah, ini toleransi ajalah dengan... Tidak, di dalam Al-Quran jelas dikatakan tidak ada seorang pun, jika sudah disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa menolongnya? Nggak ada. Nggak ada satupun yang bisa menolongnya. Anda mau melawan Allah? Anda berkata bahwa takdir Allah itu bisa dirubah-rubah? Tidak bisa. Itulah Islam. Terima apa adanya. Itulah ajaran Anda. Ya, terima kasih. Oke, waktunya sudah habis. Mungkin ini Dokter Ani izin ya. Dokter Ani saya izin sebentar. Ya, silakan. Ya, silakan. penekanannya tetap di ayat tadi. Baik. Di dan anak bayi tadi tidak mendapatkan free will. Mungkin Bang Joma langsung aja menanggapi, waktunya 5 menit. Oke, 5 menit ini saya ingin mengajak Saudara Ehad masuk ke dalam waktu saya. Saudara Ehad, apakah Anda percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Jawab. Silakan. Saya tidak percaya. Nah. Udah terjawab kan? Kenapa Anda tidak percaya? Siapa yang Kenapa Anda menyesatkan saya? Kenapa Anda tidak percaya? Siapa yang membuat saya tidak percaya? Saya tidak tanya itu. Kenapa Anda tidak percaya? Ya karena di dalam hati saya berpikir saya tidak percaya. Siapa yang membuat saya tidak percaya ini? Nah, siapa yang membuat hati Anda tidak percaya kepada Allah? Bukankah Allah berkata siapa yang disesatkan tidak ada seorang pun jangan larikan ke Allah. Jangan larikan ke Allah. Jangan menuduh kepada Allah. Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Siapa yang membuat Anda tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Yang membuat saya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya karena memang siapa? saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Berarti Anda sendiri yang menyesatkan diri Anda, bukan? Lah itu kalau sorry Bang Ekat, ini waktunya Bang Juma, tunggu ya. Enggak apa-apa. Bang Ekat kalau dia mau begitu enggak apa-apa, Bro. Oke, di mute Bang Ken. Cuma mau begitu enggak apa-apa. Bang Ekat, silakan. Bang Ekat. Siap. Oke, silakan lanjutkan Bang Juma. Oke. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana kebenaran Al-Qur'anul Karim. Memang diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 37. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Tapi umat Islam itu bukan orang yang kemudian memahami Quran seperti itu. Coba baca ayat sebelumnya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wahtanibut taghut. Jelas tuh datanya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah penyembahan terhadap manusia, terhadap roh-roh. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan yang mendustakan rasul-rasul. Siapa yang kemudian didatangkan kesesatan kepada mereka?
mereka yang menolak kerasulan para utusan. Mereka yang mendustakan para utusan. Nah sekarang kita lihat, saya tanya langsung ke Ehad. Apakah Anda percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi? Tidak percaya, kata dia. Lalu kenapa kemudian Allah yang dihakimi? Allah yang mengatakan dia yang menentukan saya untuk tidak percaya. Padahal lisannya sendiri yang mengatakan itu, aku tidak percaya. Dari diriku sendiri aku tidak percaya. Kenapa? Karena Allah datang di abad ke-6. Karena Allah itu mengajarkan ini, mengajarkan itu. Karena Allah itu alasannya, bukan karena Allah yang mengajarkan dia. Nanti kemudian telah datang kebenaran, ditolak oleh beliau. Kebenaran itu udah nyata tuh. Dia katakan tadi, sudah ditakdirkan, kita bertemu, kita berdialog hari ini dan seterusnya. Apakah Anda sudah ditakdirkan untuk menolak Allah? Tidak. Allah diberi akal oleh Allah untuk menentukan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan atau bukan. Disitulah poinnya. Lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada free will dalam Islam. Apa pembuktiannya? Anak dibunuh. Bagaimana kemudian Allah mengatakan dia free will sementara Anda membunuh anak kecil? Kawan, coba Anda lihat di dalam Yosua 6 nomor 21, Ulangan 20 nomor 16. Tetapi di kota-kota bangsa-bangsa itu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Kenapa enggak diberikan anak kecil itu bertumbuh menjadi orang dewasa, kemudian dia menjadi orang beriman? Kenapa harus dibunuh dari sejak dia bernapas? 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada di dalamnya, jangan belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusui, binatang lembu, domba, unta maupun keledai, bunuh semuanya, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Loh, kenapa orang-orang yang belum sempat menjadi dewasa dibunuh juga? Apakah saya boleh mengatakan bahwa itu tidak ada kehendak bebas? Tidak. Allah sudah mengetahui ending daripada kehidupan seseorang itu. Allah sudah tahu. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk memfitnah Allah bahwa Allah itu tidak memberi kesempatan kepada manusia. Tidak. Walaqad zarana li jahannam katsira minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam bagi dari kalangan jin, banyak dari kalangan jin dan bagi dari kalangan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran, Al-A'raf ayat 179. Jadi Anda punya mata, punya hati, punya telinga, Anda tidak fungsikan. Kenapa Anda tidak menyembah Allah? Karena Allah itu ada di abad ke-6. Itu loh. Jadi bukan Allah yang menyesatkan Anda. Anda yang menyesatkan diri Anda sendiri, menolak kebenaran Allah, sehingga Anda digolongkan orang-orang fasik, orang-orang zalim. Sekarang nuduh Allah, seakan-akan Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta yang benar. Demikian. Terima kasih. Wah, ini diskusinya semakin menarik ketika Bang Duma menyinggung tentang soal bangsa Amalek ya guys ya. Kalau kita pikir-pikir juga di sana juga nggak ada juga ya kehendak itu. Dan tadi itu ada surah di Al-Quran bahwa anak bayi dibunuh. Di Amalek juga ada juga yang dibunuh. Bagaimana Pak Ekat atau Bang Jaja setia untuk menanggapi ini? Kita akan mendengarkan sama-sama. Oke, lanjutkan. Waktu berjalan ketika saudara. Anda berbicara. Selamat siang. Begini saudara ya, tentang free will. Oke, sebentar Pak Jaya setia yang menanggapi apa Pak Ekat? Saya mungkin setengah ya, Pak Jaya. Saya 2,5 menit ya. Oke, silakan dulu Pak Ekat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, jadi saya berterima kasih bahwa Zuma itu justru membawa ayat yang ke-36 ya. Saya juga berterima kasih karena Zuma berkata bahwa kita harus mencermati ayat itu dengan baik-baik ya. Saya setuju sekali. Mari kita baca ayat 36 ya. Ini masih tentang free will ya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, dalam kurung untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ada yang diberi petunjuk oleh siapa? Diberi petunjuk oleh Allah. Dan ada pula yang tetap di dalam kesesatannya. Kenapa mereka tetap di dalam kesesatannya? Karena
takdir Allah. Ya, ini jelas di sini di dalam ayat yang dibawa oleh Bang Suma. Jelas di sini di ayat yang dibawa oleh Bang Suma ya. Ya. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, ya. Dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Itu adalah takdir Allah. Takdir itu ada yang diselamatkan, maksudnya memperoleh petunjuk, ada yang disesatkan. Siapa yang menentukan ini? Allah. Di mana free will? Tidak ada. Tidak ada free will di situ di ayat di 36 itu justru yang dibawa Bang Zuma ini. Saya justru terima kasih nih dibawa ini ayat ini. Mari kita cermati baik-baik. Ternyata di situ pun tidak ada free will. Justru semakin menekankan bahwa di antara mereka memang ada yang diberi petunjuk. Oleh siapa? Bukan oleh orang-orang sembarangan, tidak. Bukan oleh nabi-nabi itu, tidak. Tapi oleh Allah, ya. Dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Siapa yang membiarkan mereka atau menyesatkan mereka, membiarkan mereka dalam kesesatan, tidak menolong mereka untuk mendapat petunjuk? Allah. Itu takdirnya yang kemudian turun di dalam ayat ke-37 berkata, bahkan engkau Muhammad, jikapun engkau mengharapkan apa yang mereka untuk mendapat petunjuk, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Tidak ada free will di situ. Ya, tidak ada free will. Jadi berbusa-busa Zuma ngomong ada free will, tidak. Siapa yang disesatkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan dia akan menjadi sesat, akan menjadi kafir. Dapatkah kamu merubah takdir Allah? Tidak ada, nggak usah ngarang. Silakan Bro Jaya. 2 menit 30 detik. Oke, makasih. Tentang free will, kami adalah pelaku-pelaku free will yang dinyatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus oleh Zuma dianggap hanya selaku nabi, selaku utusan. Tapi Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu mengkisahkan siapa diri Yesus. Dan itu ditulis kembali di abad ke-7 di hadis Qudsi nomor 18. Ya. Jadi hadis Qudsi nomor 18 menceritakan siapa Allah diperlakukan oleh umatnya. Dan Matius 25 ayat 31 sampai 46 menceritakan bagaimana Yesus Kristus diperlakukan oleh umatnya. Jadi free will pada kami adalah Yesus membebaskan umatnya dengan kalimatnya adalah kenalilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa dan ragamu. Dan tentang free will yang dikisahkan oleh Khidir bersama Musa, itu pun saya mempertanyakan. Kenapa? Karena di bahasa Arabnya tidak tertulis Khidir. Pertanyaannya adalah, apakah terjemahan, apakah tafsir berfungsi sebagai alat memunculkan nama yang tidak tertulis di ayatnya? Apakah Tuhan lupa nama sehingga tidak sanggup menulis nama dalam ayat-ayatnya? Silakan. 20 detik. Oke, kita selesaikan waktunya. Bang Jaya sudah selesai. Tapi di sini kita terus mengingat bahwa topik kita adalah tentang free will, kehendak bebas. Tadi Bang Ekat sudah memberikan tanggapannya, tapi tadi ada sedikit narasi yang diberikan Bang Juma tentang bangsa Amalek. Tadi mungkin kita agak sedikit kecewa kenapa orang Bang Ekat sama Bang Jaya tidak menyinggung tentang bangsa Amalek tadi ketika kita membahas kehendak bebas ini. Oke, kita berikan waktu kepada Bang Juma ataupun Dr. Adiani. Silakan, siapa aja yang
bicara. Saya sedikit Bang Suma. Gini ya, Iya, lagi-lagi silakan, kepada silakan. kisah Nabiullah Khidir dengan Rasulullah Musa, itu memang ada kaitan dengan free will di situ. Tetapi bukan itu sebenarnya pesan maupun hikmah yang Tuhan mau sampaikan di dalam kisah itu. Ya, itu yang saya maksud. Meskipun memang ada kaitannya dengan free will. Apa kaitannya dengan free will? Bahwa Tuhan itu karena Sang Maha Tahunya, ya Tuhan bisa tahu sebelum itu terjadi. Tuhan udah tahu si anak ini yang akhirnya dibunuh oleh Nabiullah Khidir. Tuhan udah tahu dia akan memilih seperti apa. Ya, free will-nya nanti itu dia terapkan di mana, dia aplikasikan di mana, di jalan Tuhan apa di jalan iblis, di melawan kehendak Tuhan atau menuruti kehendak Tuhan. Kan itu anunya. Itu free will-nya di situ. Jadi bukan, saya kasih contoh lagi supaya mudah kita ketahui, supaya enak ya. Misal ada seorang guru ya, seorang guru ini dari 2 orang siswanya, dia bisa tahu bahwa ini akan ranking 1, yang ini akan ranking 1 juga tapi dari terakhir. Apakah karena guru ini ada intervensi, ada unsur menjadikan muridnya ini sebagai wayangnya, mendikte, misal ada unsur bujukan ataupun memaksa muridnya ini harus sesuai dengan kehendaknya? Tidak. Cuman karena guru ini bisa tahu karena dari keseharian muridnya. Yang ini murid saya rajin, maka ini akan ranking 1 gitu. Ini ya seperti itu juga Tuhan. Dia tahu bahwa si anak ini nantinya akan memilih seperti ini. Itulah yang disebut dengan kesang mahatahuan Tuhan, bukan karena pendiktean Tuhan, bukan karena Tuhan menjadikan makhluknya ini sebagai manusia dan jin ini sebagai wayang, tidak sebagai robot, sebagai badut, tidak seperti itu, cuman karena kemahatauan dari Tuhan aja. Ya, itu semacam nubuatan Pak Ehad. Yang namanya nubuatan itu ya, walaupun itu belum terjadi, tetapi itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kemahatauan Tuhan sudah memberitahukan itu akan terjadi. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan yang mendikte nubuatan ini pasti tergenapi, bukan. Karena memang akan terjadi seperti itu gitu. Kemudian apa lagi tadi itu? Bahwa dinyatakan Anda contoh yang tadi Rasulullah Adam dengan bapak moyangnya jin. Anda mengatakan bahwa ketidakadilan dari Tuhan, buktinya ya bapak moyangnya jin ini ditetapkan, ditakdirkan ke neraka, kemudian Rasulullah Adam ini ditakdirkan ke surga. Apa bukti kenapa Anda mengatakan itu ketidakadilan, padahal itu murni pure karena free will-nya mereka masing-masing. Rasulullah Adam memilih bertobat dari kesalahannya. Bapak moyangnya jin gak memilih bertobat, makanya di azab ya. Kemudian dilantik, dibaptiskan gelaran iblis ataupun Lucifer. Kan itu free will-nya dia. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan menyesatkan, siapa yang Tuhan sesatkan? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kafir fasik. Siapa kafir fasik? Contohnya anjing penjilat. Antek-antek kafir Zionis serigala itu. Siapa contohnya di zaman Rasulullah Yesus? Ya, itu laskar Hansip Romawi. Itulah yang disebut kafir fasik. Kenapa dia disesatkan oleh Tuhan? Karena dia minta. Bukankah Tuhan itu sang maha pengabul doa, sang pengijabah keinginan ataupun pengharapan? Maka dikabulkanlah apa yang kau inginkan. Ibarat kata kamu jual, Tuhan borong, kasih kau bonus-bonusnya sekalian. Dan intinya gini Pak Hayat dan Pak Jaya Setia, ya, yang namanya takdir itu adalah bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Kalau Anda mau mengindonesiakan karena tidak mengetahui lafal Arab ini, maka indonesiakan apa? Kehendak. Jadi bukan hanya Tuhan yang berkehendak, bukan hanya Tuhan yang bertakdir. Kita pun manusia ada kehendak, ya. Kita juga disebut ada bertakdir. Bedanya dengan Tuhan, ya, Rasulullah Yesus hanya sekedar bertakdir ataupun berkehendak, tetapi Tuhannya Yesus maha berkehendak atau maha bertakdir, maha berketetapan. Apa contohnya? Perbedaannya, Rasulullah Yesus tidak ada kehendak untuk bisa memilih dirinya bukan sebagai manusia. Rasulullah Yesus tidak bisa memilih, saya tidak mau menjadi manusia Tuhan, ya, saya hanya mau menjadi batu, ya. Itu tidak ada kehendak buat Rasulullah Yesus. Itu kehendak Tuhannya yang maha berkehendak, tidak ada kehendak di atas kehendak dari Tuhan. Gitu. Tetapi Rasulullah Yesus ada kehendak sendiri. Apa? Dia bisa memilih untuk menuruti kehendak Tuhan, sabar dan tabah menuruti kehendak Tuhan, maupun memilih murtad.
Itu ada kehendak di situ, ada free will-nya di situ. Salah satu contoh bentuk perlawanan, sempat perlawanan Rasulullah Yesus mengobrak-ngabrik dagangan, ya. Apakah itu merupakan bujukan atau paksaan dari Tuhan? Yesus gitu. Tuhan bilang begini, Yesus, kau Tuhan membujuk tuh. Terima kasih Bu Membujuknya Dr. untuk Radiani. mengobrak-ngabrik Waktu 5 dagangan. menitnya Bukan murni sudah itu pure diborong. kehendak dia mengobrak-ngabrik Ibu dagangan Adiani. orang. Iya. Thank you Bu Adiani. Jadi kita hampir agak menangkap poin dari Ibu Adiani. Dia berkata di sana bahwa takdir tetap dia iakan, bahwa arti apa yang dikatakan Pak Eka tadi, dia kan menegaskan bahwa takdir itu kan udah ditetapkan gitu. Tapi Bu Adiani mengiyakan juga tadi, hampir lupa mungkin ya apa yang dipertanyakan Pak Eka. Ya mungkin Bang Juma nggak ada lagi sisa waktunya, sabar Bang Juma. Oke, mungkin Bang ataupun Bang Jaya langsung aja menanggapi lagi apa yang udah utarakan oleh Bu Dokter ini. Silakan. Pak Eka, silakan Pak Eka. Saya lagi ada tamu nih. Oke, kalau ada tamu silakan turun Pak Jaya, banyak yang antri. Ya, gini, saya juga kayaknya ada kegiatan. Tapi gini ya, saya closing statement aja ya. Saya pikir daripada kita tambah panjang, Oke, tunggu dulu melalui kalau memang diskusi. Tunggu Bang Ekat. Begini, mungkin kalau memang mau closing statement, kita harus ngomong juga sama Bu Radiani atau Bang Juma. Gimana kira-kira Bang Juma? Gak apa-apa? Ya nggak apa-apa deh. Soalnya saya juga silakan, free udah will-nya mau dia zuhur kok, di kita sini. harus Silakan. toleransi. Ya, lakum dinukum waliyadin. Silakan memilih. Oke, waktu 5 menit bagi 2 untuk closing statement. Dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, baik yang Muslim, baik yang Kristen, terima kasih sudah mau mendengarkan. Begini, makanya tadi saya katakan di dalam Islam itu tidak ada free will, karena selama saya mempelajari Islam dan saya membaca Al-Quran dan hadis-hadis, semua yang tadi saya sampaikan sebagian kecil itu menunjukkan bahwa semua di dalam kehidupan manusia, dalam perspektif Islam ya, di dalam Islam, semua di dalam kehidupan manusia itu memang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan sebelum manusia itu dilahirkan. Adam pun di dalam hadis Bukhari 3157 ya, itu berdebat dengan Musa ya. Kemudian Adam berkata, kamu Musa telah Allah pilih dengan risalah ajarannya, dengan kalimat firman-Nya. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Jadi sebelum diciptakan, apa yang menjadi jalan hidup daripada Adam itu sudah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kalau Anda mau bantah hadis ini, silahkan dibantah hadisnya ya. Jangan bantah saya, bantah hadisnya. Gitu. Nah, pun juga yang tadi saya katakan, jikalau seperti misalnya ya, seseorang yang memperoleh petunjuk seperti Zuma dan Ibu Adriani ini, melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, sholat 5 waktu, puasa, melakukan zakat dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika satu hasta saja menuju surga, Anda ternyata ditakdirkan masuk neraka, maka Anda walaupun sebaik apapun, menjadi penceramah, menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi apapun yang Anda lakukan terbaik di dalam Islam, Anda akan mengikuti takdir Allah itu dan Anda akan masuk neraka. Bisa saja ya dalam perspektif Islam, yang tidak pernah percaya Allah, selalu melawan Allah, selalu menggugat Al-Quran, selalu menemukan hadis-hadis dan kadang-kadang menertawakannya. Tetapi ketika sehasta saja saya dari akhir hidup, kemudian Allah berkata, oh, ternyata ditakdirkan masuk surga. Masuklah saya ke surga. Itu sesuai dengan kepercayaan dan iman daripada Islam. Sesuai dengan ajaran Anda. Ya, itulah ajaran Anda. Mau terima, ya terima. Mau tidak, ya silakan bantah sendiri ajarannya. Ya, itu saja poin yang saya sampaikan. Takdir di dalam kehidupan manusia itu tidak seperti itu bergeraknya, atau doesn't work like that. Ya,
Takdir itu adalah pilihan manusia itu di dalam kehidupannya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ya, manusia itu mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya, dan itu yang kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, keputusan-keputusan itu. Ya. Jadi manusia yang menentukan arah kehidupannya sendiri. Di mana peran Tuhan? Tuhan tahu. Di dalam agama Kristen dikatakan bahwa Tuhan mengetahui segala jalanmu. Kalau di sini banyak yang suka nonton Marvel, ada di situ satu tokoh yaitu Doctor Strange. Dia bisa melihat berbagai jutaan kemungkinan. Jika saya ke sebelah kiri, ini yang terjadi. Jika saya melompat, ini yang terjadi. Ketika saya mundur, apa yang terjadi? Semua jalan kita, ini manusia nggak ada yang bisa mempunyai keahlian seperti itu, nggak ada. Tetapi itu keahlian atau kemahakuasaan yang mereka ambil untuk menjadi superhero. Tetapi itu Tuhan mengetahui semua jalan kita dan semua ujungnya. Kemana kita dia tahu semua. Tetapi pilihan untuk mengambil keputusan akan kemana saya menentukannya berdasarkan keputusan saya. Itu maksud daripada pengetahuan Tuhan. Dia tahu semuanya, tetapi keputusannya kembali kepada manusia itu sendiri. Semua akhir ujung hidup kita, mau bagaimanapun caranya, jika Anda tidak hati-hati dengan hidupmu, atau Anda ngebut-ngebut di jalan, itu adalah pilihan Anda. Semua ujungnya itu Tuhan tahu semua. Dia Maha tahu. Tetapi pilihan apa ujung hidup Anda yang tentukan. Itu maksud daripada kehendak bebas dan peran Tuhan di dalamnya, di dalam Kristen. Demikian, terima kasih. Shalom, sampai jumpa kembali. Oke, kita dengarkan closing statement dari Bang Juma juga. Silakan Bang Juma, 5 menit. Baik. Di dalam Efesus 1:4-5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tercacat dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi kalau Anda memahami Quran itu seperti yang Anda gambarkan tadi, makanya saya tanya, Allah menyesatkan, Anda mengatakan Allah menyesatkan Anda. Begitu saya tanya, kenapa Anda tidak beriman kepada Allah? Apakah Anda mengakui Allah itu subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta yang tidak? Nah, kenapa Allah menuduh? Kenapa saudara menuduh? Lalu kemudian Anda mengambil An-Nahl ayat 36. Di situ tidak ada data yang mengatakan Allah sudah menentukan kesesatan. Allah menentukan kesesatannya, tidak. Di situ Allah mengatakan wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Ada pula yang tetap dalam kesesatan. Siapa yang tetap dalam kesesatan? Ya Anda. Apa buktinya? Ayatnya menjelaskan fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Maka berjalanlah kamu di atas bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan utusan-utusan. Anda yang mendustakan. Anda mendustakan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Allah yang mengajarkan agar Anda itu menolak daripada Nah, ini takdir ini. Ada singanya, ini takdir, peliharaan bangken ini. Oke, jadi ketika dikatakan seperti itu, ya, Al-Quran menjelaskan begini, Bung. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan banyak dari kalangan manusia. Kenapa bisa demikian? Allah mengatakan lahum qulubu la yafqahun. Mereka memiliki hati. Nah tuh, Anda memiliki hati kata Allah. Tetapi Anda kemudian tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu Allah mengatakan walahum agyun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha. Anda memiliki mata, tapi Anda tidak tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda Allah. Anda memiliki telinga kata Allah, tapi tidak Anda gunakan untuk mendengarkan
ayat-ayat Allah. Malah Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul gafilun. Apa yang Allah katakan? Anda seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi bukan Allah yang menginginkan kesesatan itu terjadi kepada Anda. Anda sudah dikasih hati kata Allah, sudah dikasih telinga, sudah dikasih mata, tapi Anda tidak gunakan untuk melihat dan mendengarkan apa yang kemudian Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Jadi yang menyesatkan Anda itu Anda sendiri. Sekarang ketika saya tanya, diterangkan oleh Al-Quranul Karim, wahai seluruh manusia, ya ayuhan nas, atiullah, taatlah kepada Allah. Apakah kemudian Anda taat? Tidak. Taatlah kepada Rasulullah. Apakah Anda kemudian taat? Tidak. Padahal seruannya ada loh. Dia memanggil Anda untuk taat, tapi Anda menolak. Makanya saya tanya tadi, apakah Anda percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Hati Anda, pikiran Anda, lisan Anda mengatakan tidak. Nah, sekarang kenapa Allah yang Anda salahkan? Sementara ayatnya sudah sangat jelas. Kebenaran itu datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Padahal ayatnya sudah ada di hadapan saudara. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun. Orang-orang yang mewariskan surga apa? Mereka beriman, melaksanakan salat, mereka menjaga diri mereka dari persinahan, mereka mengeluarkan zakat, mereka menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, mereka mereka khusyuk dalam beribadah. Itu ada dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu Allah mengatakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, serta mereka yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang mewarisi. Apa yang mewarisi? Alladzina yurithuna al-firdausi, mereka mewarisi Firdaus. Kenapa Anda enggak mau? Sementara dalilnya ada. Kenapa enggak mau? Karena Anda kufur, Anda menolak kebenaran dari Allah. Demikian. Karena Allah yang membuat saya Terima demikian. kasih Bang Ekat. Terima kasih atas waktunya Bang Juma. Terima kasih Dr. Adiani. Terima kasih. Oh ya. Wow, Oh ya. lewat Satu hal singa saya mau kasih sama tahu. paus ya guys yang membuat kita agak Ya. ini Satu hal berdebar-debar. saya mau kasih tahu ya. Nah, begini teman-teman. Pak Eka, jangan lagi ditambahi bahwa Pak Eka Enggak, tadi saya tidak mengatakan nambahin. bahwa ini Saya nggak terakhir. nambahin. Saya nggak nambahin. Tolong saya jangan dikasih koin. Karena semua koin saya itu hangus. Saya tidak pernah berpikir untuk nyari koin ya. Jangan saya dikasih koin. Kalau cuma sih ya mungkin masih perlu. Ya, Itu terima kasih, Pak juga Eka. free will, Bang Ekat. Free will untuk menolak rezeki, free will untuk menolak nikmat dari Tuhan. Itu juga free will. Kasihan yang Iya. ngasih kan. Free will-nya Bang Kita Suma kasih juga kalau mau tahu. bagi-bagi ke saya. Itu hak-haknya Bang Suma. Kita toleransi pilihan Bang Suma untuk membagi ke saya. Udah mengirim ya. Terima kasih semuanya. Udah. Nggak, Narasumber. maksudnya kan kasihan kalau ada yang ngasih tapi kemudian hangus. Akun saya itu nggak ini. Saya nggak pernah ngurus akun gitu ya. Jadi saya jangan dikasih karena saya Kok nggak jadinya pernah merencanakan mau cari Yang Gua jadinya kasihan bahas itu, kayak yang begini ya. kasihan itu ke Bang Ehat, udah nyiksa diri. Orang udah suka dan rela memberi kok ditolak mentah-mentah. Itu kasihannya ke enggak. kasihan diri Kan sendiri begini. aja itu. Begini, Bukan kepada yang saya nggak memberi. saya nggak mau menipu seolah-olah kalau mereka memberi koin kepada saya itu bermanfaat. Saya enggak. Itu hancur sama saya. Jadi tidak pernah saya. Nah itu kan kalau kalian Bang Ehat, silakan saya jangan. gini Jangan saya loh, dikasih gini loh, koin, Anda lagi gitu. kelaparan, aku kasih makanan, Anda tolak, itu namanya nyiksa diri, Bang Ehat. Enggak, Anda kalau udah ngasihnya memilih makanan, kalau mengaplikasikan dikasih preminya makanan, di jalan kalau penderitaan. dikasih makanan binatang, saya nggak bisa makan, Bu. Kalau dikasih Ya, makanan binatang. ya jangan disebut Enggak, nggak makanan bisa. kalau itu bukan untuk manusia, Bos. Tidak, Kalau untuk kalau binatang misalnya mah itu bukan makanan namanya. Enggak, Untuk tadi kan Pak tidak Eka berguna ada untuk kerjaan saya. Pak Eka. Nanti ketinggalan Iya, Pak Eka. enggak, maksudnya saya Ya clear udah juga sampai ya. waktu Begini, zuhur, silakan Bang Suma. saya clear, Ya, saya pamit clearkan juga. ya. Saya Host, clearkan juga bahwa Assalamualaikum jangan warahmatullahi sampai wabarakatuh. yang ngasih koin. Waalaikumsalam. Salam sapaan, pujian, penghormatan, Jangan. rahmat dan berkah dari Allah senantiasa menyertai yang mau saja. Kalau Pak Ekat nggak mau, Masya Allah. nggak memilih mau, silahkan.
Enggak, saya memang nggak mau Ya udah. ikut Tuhan yang Berarti- membiarkan berarti salam, pujian, nabinya penghormatan dari Allah tidak nyampe ke ngurusin kau, itu, ya. ngurusin Karena kau apa tolak. selangkangan. Udah. Nah, udah mulai. Ya, udah, tetap Ya. semangat Makanya, pagi. Terima kasih, host. Saya nggak Terima suka kasih, ikut ya. Tuhan Jazakallah yang khairan ngajarin pukul katsira. Bang istri, Suma, pukul terima kasih. perempuan. Nah, Oke, itu terima bukan. kasih ya. Pak Eka. Saya turunkan Pak Eka, saya turunkan semuanya juga Bang Juma, terima kasih banyak. Waduh, Iya, lain makasih, kali Dinda, makasih. dikasih tahu dong guys, kalau mau kirim singa itu jangan tiba-tiba, gue kaget Pak. Masya Allah. Suaranya Itu sudah Bang takdir. Juma. Ini full. Itu sudah takdir, Indah. Iya udah takdir ya. Jadi terima kasih yang di live chat sudah mendukung room ini. Saya hanya bisa memberikan room dan waktu yang adil buat kita. Ada yang menyala-nyala, saya akan stop. Begitu aja ya untuk saat ini diskusi kita. Bang Juma mungkin juga mau keluar Iya, atau iya. ada kesibukan Baik. yang lain. Tapi satu Dinda tadi Oke. ada yang janji 10 menit akan muncul tapi kok nggak nongol-nongol. Itu juga takdir ya? Itulah saya belum mengerti juga, mungkin takdir Pak. Takdir juga. Oke. Oke, baik Dinda, saya mau pamit juga. Makasih banyak atas waktunya. Insyaallah malam kita Mungkin jumpa lagi di saya sini minta ya. juga Bang Juma mau sapa-sapa teman-teman live chat ya kan. Apa-apa Bang Juma, Iya. sapa-sapa dulu. Oke, baik teman-teman yang Islam maupun yang Kristen, kita adalah saudara. Keberadaan saya di sini ya bukan karena kebencian, tetapi ingin menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Makanya setiap saya tampil belakangan ini saya berusaha kemudian untuk membawa ayat suci Al-Qur'an untuk dikaji. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan ayat suci Al-Qur'an untuk kemudian saya serahkan kepada host untuk dibahas dan ditanyakan seperti hari-hari kemarin. Tapi begitu saya naik, ternyata sudah ada kemudian teman-teman Kristen yang ingin membahas tentang free will. Nah, saat ini saya memberikan ruang pada teman-teman Kristen yang ingin membahas Quran. Insya Allah sebentar malam saya akan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam itu dikuatkan oleh Allah dengan Ruhul Kudus. Nah, saya mengajak kepada teman-teman supaya kemudian bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 253 Nabi Isa alaihissalam itu disertai dengan Ruhul Kudus atau Roh Kudus. Maka saya mengajak teman-teman Kristen yang ingin membahas Al-Quranul Karim ayat Al-Baqarah ayat 253, silakan. Semoga sebentar Mau malam di room ini kah atau di room mana Pak? di room ini aja, Indah Ken. Jam? Jam 8 atau jam 9 waktu saya, jam 9 waktu Makassar. Berarti di sini jam berapa ya Riau ya? Jam 8 kayaknya. Jam 8 lah ya. Jadi nanti saya akan membuat Iya. thumbnailnya atau di profil saya waktunya nanti apa tadi temanya tentang Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 253, temanya tentang Roh Kudus. Al-Baqarah. Siapakah Oke, Roh Pak, Kudus saya itu mau ya? catat Pak. Al-Baqarah ayat 253. 253. Oke. Wah, ini keren nih. Dikasih nih buat kita teman-teman Kristen. Dikasih kesempatan untuk Quran di surah 253 jam 8. Iya. Iya, baik. Oke. Terima kasih Bang Juma. Sekali lagi Terima kasih banyak. terima kasih semuanya. kepada teman-teman baik yang Islam ataupun yang Kristen di live comment baik di YouTube maupun di Komal ini. Anda semua luar biasa, kita adalah saudara. Perbedaan antara keyakinan itu adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan Kristen dengan secara baik, saya pun menyebarkan Islam dengan cara-cara yang baik. Demikian, salam NKRI. Assalamualaikum.